Halo, salam satu data. Sore ini saya akan memberikan informasi terkait jadwal tentatif penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, informasi ini saya berikan kepada teman-teman berhubung bahwa informasi pengumuman kelulusan seleksi akademik sudah disampaikan ya, dan teman-teman sudah bisa cek sendiri secara mandiri melalui SIM PKB beberapa hari yang lalu. Nah, informasi ini sebenarnya adalah ketika rakor ya. Tapi file ini saya belum bisa lampirkan karena jadwalnya memang tentatif dan belum rilis resmi dari PPG Kemdikbud ya. Belum dipublish secara resmi pada web PPG Kemdikbud. Nah, ini hanya sebatas gambaran bagi teman-teman. Mungkin jadwalnya juga tidak akan berbeda jauh dari ini ya. Gambaran bagi teman-teman untuk menyiapkan segala sesuatunya dan prediksi waktunya dari teman-teman sendiri ya. Nah, ini jika teman-teman lihat di sini, pemanggilan peserta itu di sini kegiatannya adalah pemanggilan peserta, ada konfirmasi kesediaan itu ada kategori 1 dan kategori 2. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa ketika itu di surat edarannya itu calon peserta terdiri atas 2 kategori, yaitu teman-teman yang diangkat sampai dengan TMT 31 Desember 2015 itu adalah kategori pertama. Kategori kedua adalah guru yang mulai diangkat tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi kategori yang di sini yang dimaksud dengan kategori adalah berdasarkan TMT ya. Ini di bawah 2015, ini 2016 dan 2019. Nah, di sini kegiatan yang pertama adalah konfirmasi kesediaan itu adalah tanggal 22 sampai 30 Juni. Kemudian penetapan peserta 4 Juli, kemudian lapor diri itu adalah pada tanggal 5 sampai 8 Juli. Konfirmasi kesediaan ini adalah teman-teman yang dulu menyatakan diri bahwa bersedia untuk ikut PPG dalam jabatan tahun ini ya. Kemudian penetapan peserta ini oleh panitia diumumkan 4 Juli. Nah, semua yang sudah ditetapkan calon pesertanya berdasarkan hasil konfirmasi kesediaan ini akan mengadakan lapor diri pada tanggal 5 sampai 8 Juli 2022. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk kategori 2 itu tanggal 5 sampai 13 Juli. Kemudian penetapan peserta 15 Juli, kemudian lapor diri 16 sampai 19 Juli. Nah, pelaksanaannya itu adalah belajar mandiri pada tanggal 4 sampai 10 Juli. Orientasi 11 Juli, analisis materi pembelajaran 12 sampai 26 Juli, desain pembelajaran inovatif 27 Juli sampai 12 Agustus. Uji komprehensif 13, 15, 16 Agustus. Praktek pembelajaran ya, ini PPL-nya itu 18 sampai 23 September. Kemudian dilanjutkan dengan UKM PPG pada tanggal 19 sampai 23 September. Kemudian untuk UP-nya adalah 1 sampai 2 Oktober. Nah, ini adalah untuk kategori 1. Jadi kalau teman-teman lihat waktunya hanya dimulai dari ini ya, 4 Juli sampai 1 sampai 2 Oktober ya. Jadi waktunya ini lebih singkat ya, kurang lebih pemadatan 3 bulanan ya. Tapi kalau teman-teman lihat yang ini, teman-teman itu mulainya dari Agustus dan teman-teman selesainya sampai di Desember ya. Ini cukup lebih lama waktunya ya. Ini adalah untuk kategori yang kedua. Nah, berkaitan dengan ini berarti dalam waktu dekat teman-teman harus cek SIM PKB-nya nanti ya secara berkala dan pantau terus ppg.kemdikbud.go.id untuk informasinya. Tapi sekedar gambaran, setelah konfirmasi kesediaan, teman-teman wajib klik iya, sedia. Kemudian adalah di sini menunggu pengumuman penetapan peserta. Nah, penetapan pesertanya ini mungkin yang kemarin ya, berdasarkan kuota sesuai dengan kategori masing-masing. Kemudian lapor diri. Nah, lapor diri ini kalau kita lihat di berkas surat edaran yang kemarin, ini adalah yang tahun kemarin ya. Secara garis besar tidak akan berubah ya. Ketentuan lapor diri yaitu teman-teman menyiapkan apa saja, yang jelas adalah format A1 dan fakta integritas. Ini adanya di SIM PKB. Kemudian biodata mahasiswa ini sesuai dengan format dari PD Dikti. Surat pernyataan izin kepala sekolah format juga diunduh dari SIM PKB. Jadi ini teman-teman tinggal download nanti ya. Scan ijazah S1, scan transkrip nilai, scan kartu identitas KTP atau SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Nah, ini biasanya yang terbaru ya. Ini karena nanti bagi teman-teman untuk pencetakan juga sertifikat dan lain-lain. Kemudian SKCK dari kepolisian setempat, surat keterangan sehat dari puskesmas, rumah sakit umum daerah setempat.
Kemudian surat bebas nafsa dari BNN, kepolisian, puskesmas, atau RSUD setempat. Kemudian scan NPWP bagi yang memiliki. Nah, kemudian diikuti dengan scan hasil SK pengangkatan dan SK yang itu dilegalisir ya. Ini adalah SK ketika teman-teman ikut seleksi administrasi. Jadi bagian ini sebenarnya teman-teman udah punya semua. Hampir sebagian besar ini teman-teman udah punya. Jadi semua berkas ini di-scan. Mungkin yang harus teman-teman urus itu adalah nanti untuk surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa, dan surat SKCK dari kepolisian. Ya, berarti ini teman-teman harus siapkan. Tapi saran saya ini setelah teman-teman itu mendapat informasi tentang penetapan peserta ya. Jika teman-teman itu sudah ditetapkan peserta menjadi calon peserta, berarti teman-teman baru urus surat-suratnya. Karena untuk poin ini kan teman-teman perlu mengeluarkan uang ya untuk proses poin 8, 9, dan 10. Nah, sebenarnya ini juga tergantung ada tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, ini misalnya punya teman-teman dari UNY ya. Ini dari UNY, ini ada syaratnya juga, ada keterangannya. Jadi teman-teman bisa lihat, tapi secara garis besar kurang lebih sama ya. Surat pernyataan sehat, bebas nafsa, dan bebas catatan kriminal atau SKCK ya, ini sama. Jadi teman-teman silakan persiapkan ini setelah syarat-syarat ini, ketentuan lapor diri ini, setelah memang telah ditetapkan sebagai peserta ketika tanggal lapor diri ya. Berarti kurang lebih di jadwal ini 5-8. Nah, setelah ini berarti lapor diri ini kan teman-teman sudah mendapatkan LPTK masing-masing. Berarti nanti teman-teman akan bergabung kepada grup-grup sesuai dengan LPTK dan bidang mapel sertifikasinya masing-masing gitu ya. Jadi saya informasikan lagi bahwa ini adalah jadwal tentatif, hanya sekedar gambaran bagi teman-teman. Kemudian ini juga siapkan identitas yang perlu teman-teman siapkan untuk upload lapor diri nanti ya. Kecuali bagian-bagian yang saya sebutkan ini ya, beberapa poin 8, 9, 10. Nah, silakan tunggu informasi lebih detailnya dari SIM PKB. Selamat bagi teman-teman yang sudah lulus. Persiapkan dengan baik. Semoga tahun ini tahun terbaik teman-teman dan dapat lolos untuk sertifikasinya. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.